Panggilan dari Gunung Lawu. Kabut pagi menggantung di lereng Gunung Lawu, seolah menyembunyikan rahasia tua yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki telinga batin. Di sebuah desa sunyi bernama Tlogopati, hidup seorang pemuda bernama Jaka Seta, penjaga candi kecil peninggalan masa Majapahit. Sehari-hari ia merawat batu-batu berlumut di Candi Kethek, tempat yang diyakini masyarakat sebagai salah satu titik persemayaman roh-roh leluhur Jawa. Sejak kecil, Jaka Seta sering bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia mendengar suara berat seorang lelaki tua memanggil namanya. "Jaka, waktumu hampir tiba. Gunung memanggilmu." Awalnya ia mengira itu sekadar bunga tidur, tetapi semakin hari suara itu menjadi nyata, bergema di kepalanya bahkan ketika ia terjaga. Pada suatu malam purnama, angin dari puncak Lawu berembus dingin membawa aroma dupa dan bunga kantil. Dari kejauhan, terdengar gamelan samar, seolah dari zaman yang telah punah. Jaka Seta keluar dari pondoknya, menatap ke arah gunung yang pucuknya diselimuti kabut. Di antara gemuruh angin, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Datanglah, wahai pewaris sabda. Telah lama alam menunggumu." Keesokan harinya, Jaka memutuskan mendaki. Ia membawa bekal sederhana, nasi jagung, kendi air, dan sehelai kain mori yang diwariskan dari kakeknya. Kain itu berisi rajah kuno dan lambang 3 gunung. Kakeknya pernah berkata, "Jika waktumu tiba, kain ini akan menunjukkan jalan pada roh penjaga." Perjalanan ke puncak Lawu tidak mudah. Hutan mulai terasa ganjil. Burung-burung tidak berkicau, dan daun-daun seakan membisikkan doa dalam bahasa yang tidak dikenal. Di tengah perjalanan, Jaka melihat sosok bayangan putih berdiri di antara pepohonan. Wajahnya kabur, tapi auranya menenangkan. "Siapa engkau?" tanya Jaka. "Aku hanya utusan," jawabnya. "Sabdo Palon menunggumu di puncak Arga Dumilah." Nama itu membuat Jaka tertegun. Sabdo Palon, nama yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para tetua desa. Sosok abadi yang dikatakan tidak mati, hanya menghilang, menunggu waktu untuk kembali menyeimbangkan alam Jawa. Malam itu, Jaka bermalam di tepi mata air Sendang Derajat. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih dengan mata bersinar bagai bara. Lelaki itu duduk bersila di atas batu besar, diapit 2 harimau gaib. "Jaka Seta," katanya, "darah leluhurmu telah lama terikat pada sabda bumi. Alam Jawa sedang rapuh. Gunung, laut, dan angin kehilangan penjaganya. Kau harus menjadi jembatan." Ketika terbangun, tanah di sekitarnya bergetar halus. Air Sendang beriak tanpa angin. Ia melihat sesuatu mengapung di permukaan air, sebuah cincin logam berukir aksara Jawa kuno. Ia memungutnya, dan saat disentuh, terdengar suara yang menggema di dalam hatinya. "Mulailah perjalananmu. Roh penjaga menanti di balik kabut." Hari itu menjadi awal dari takdir panjang Jaka Seta. Dari seorang penjaga candi yang biasa, ia akan menjadi pengembara spiritual yang menyingkap rahasia antara dunia manusia dan dunia roh. Kabut Gunung Lawu menutup jalan di belakangnya, seakan menandai bahwa ia tak lagi bisa kembali. Setiap langkahnya menuju puncak ini bukan sekadar perjalanan raga, melainkan panggilan jiwa yang akan menyingkap sabda lama. Sabdo Palon telah bangkit dari sunyi. Jejak bayangan di alas Wonomarto. Kabut yang menyelimuti lereng Gunung Lawu belum juga menipis ketika Jaka Seta menuruni jalur sempit menuju selatan. Ia tak lagi mencari arah dengan kompas atau bintang, sebab sejak malam ia menemukan cincin bertuliskan aksara Jawa itu. Sesuatu di dalam dirinya berubah. Setiap kali ia memejamkan mata, muncul kilatan cahaya samar di benaknya, menuntunnya ke satu arah yang terasa, hidup. Itulah jalan menuju alas Wonomarto, hutan purba yang dipercaya sebagai tempat bersemayam roh penjaga bumi Jawa bagian tengah. Penduduk desa jarang berani menapaki hutan itu. Mereka berkata, Wonomarto bukan sekadar hutan, tapi batas antara dunia nyata dan alam halus. Banyak penjelajah yang tersesat dan tak pernah kembali, seolah hutan itu menelan mereka. Namun bagi Jaka Seta, ketakutan itu tidak lagi berarti. Ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam, bisikan yang lembut namun kuat,
Suara yang sama yang dulu ia dengar dalam mimpi. Langit mulai meredup saat ia sampai di tepi hutan. Pohon-pohon raksasa berdiri bagai penjaga kuno, akar-akar menjalar di tanah lembab, membentuk pola seperti tulisan rahasia. Suara jangkrik menggema di antara batang pohon. Namun di sela irama malam itu terselip bunyi gamelan samar, menggema dari kejauhan. Denting saron dan gong yang pelan membuat bulu kuduk Jaka meremang. Ia tahu, tempat itu sedang terjaga. Di tengah perjalanan, ia menemukan bekas altar batu setengah tenggelam oleh tanah. Lumut menutup sebagian permukaannya, tapi di tengah batu terdapat ukiran simbol matahari dan bulan bertaut. Ia menyentuhnya dengan ragu, dan tiba-tiba hawa dingin menembus telapak tangannya. Udara di sekitar berubah, angin berhenti, dan kabut menjadi tebal. Dari balik pepohonan, muncul bayangan, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Berhenti di situ, manusia. Suara berat itu menggema, seolah berasal dari tanah dan udara sekaligus. Jaka menelan ludah. Aku datang bukan untuk menantang. Aku mencari Sabdo Palon. Aku diutus oleh panggilan dari Gunung Lawu. Sosok itu diam sejenak, kemudian melangkah maju. Kini wajahnya terlihat jelas. Ia bukan manusia. Kulitnya gelap bagai tanah basah, rambutnya seperti akar pohon, dan tubuhnya memancarkan aura kehijauan. Aku Jagat Lelana, penjaga gerbang alas Wonomarto. Tak seorang pun boleh melangkah tanpa membawa restu alam. Jaka mengangkat tangan, menunjukkan cincin berukir aksara Jawa. Apakah ini cukup sebagai restu? Jagat Lelana menatap cincin itu lama. Matanya yang merah perlahan berubah menjadi hijau zamrud. Cincin itu, milik para pewaris sabda. Leluhurmu pernah melewati hutan ini berabad-abad lalu. Baiklah, wahai cucu dari garis lama. Alam akan mengizinkanmu masuk. Tapi ingat, setiap langkah di hutan ini harus dengan hati yang tenang. Sekali kau goyah, roh penjaga akan mengujimu. Begitu Jagat Lelana menghilang, jalan setapak di depannya berubah. Hutan yang tadinya gelap kini diterangi cahaya lembut, seolah purnama tersembunyi di balik kanopi. Suara gamelan semakin jelas, bukan lagi dari jauh, melainkan mengalun dari segala arah. Jaka berjalan perlahan, menyusuri jalur yang kini tampak seperti lorong waktu. Di sana, ia melihat bayangan orang-orang berpakaian kerajaan berjalan dengan kepala tertunduk, membawa dupa dan sesaji. Namun setiap kali ia berkedip, bayangan itu lenyap, meninggalkan hanya desir angin dan aroma kemenyan. Setelah entah berapa lama, ia tiba di sebuah lapangan terbuka. Di tengahnya berdiri batu hitam besar dengan ukiran wajah manusia setengah tersenyum, setengah murka. Di bawah batu itu terdapat tulisan. Di sini tidur roh penjaga tanah dan air. Ketika Jaka mendekat, tanah di bawahnya bergetar pelan. Dari balik batu, muncul kabut berbentuk manusia. Wajahnya teduh, matanya dalam bagai sumur purba. Ia berbicara dengan suara yang membuat daun-daun bergetar. Engkau telah sampai pada pintu pertama, pewaris sabda. Tapi perjalananmu baru dimulai. Roh penjaga harus menilai hatimu. Jika niatmu murni, alam akan membuka jalannya. Jika tidak, Wonomarto akan menelammu. Jaka berlutut, menunduk dalam. Aku hanya ingin memahami panggilan ini. Aku ingin tahu mengapa Sabdo Palon memanggilku. Roh itu tersenyum samar. Karena keseimbangan dunia sedang retak. Ada yang mengguncang hubungan antara manusia dan alam. Sabdo Palon sedang bangkit. Tapi ia tidak bisa menampakkan diri tanpa wadah yang pantas. Mungkin kau adalah wadah itu. Hening menyelimuti hutan. Jaka merasa udara di sekitarnya berputar, menyatu dengan napasnya. Cincin di jarinya memancarkan cahaya keemasan. Lalu padam perlahan. Roh penjaga itu berujar pelan. Pergilah ke timur. Di sana ada sungai yang tak terlihat mata manusia. Di sanalah kau akan bertemu penuntun berikutnya. Sebelum roh itu lenyap, Jaka mendengar satu kalimat terakhir bergema di benaknya. Bila kau mendengar gamelan dari tanah, jangan takut. Itu tanda bahwa alam mulai berbicara padamu.
Ketika ia melangkah meninggalkan Wonomarto, hutan kembali tenang. Namun langkahnya kini lebih berat, karena di dadanya mulai tumbuh kesadaran. Ia bukan lagi Jaka Seta penjaga candi. Ia telah menjadi bagian dari kisah besar yang akan mengguncang keseimbangan dunia. Kisah tentang Sabdo Palon dan roh-roh penjaga alam Jawa. Pertemuan dengan roh penjaga. Fajar menyingsing di balik kabut tipis ketika Jaka Seta melangkah ke arah timur, meninggalkan hutan Wonomarto yang kini sunyi seperti tak pernah berpenghuni. Tanah di bawah kakinya lembab, rerumputan basah oleh embun, dan udara pagi berbau tanah segar. Ia mengikuti arah cahaya lembut yang menuntunnya, sinar halus yang kadang muncul dari cincin di jarinya, seolah roh yang tak terlihat sedang menunjukkan jalan. Dalam hatinya, masih terngiang kata-kata roh Wonomarto. Di timur ada sungai yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia berjalan berjam-jam melewati semak dan lembah kecil, hingga akhirnya sampai di tepi lembah yang dikelilingi tebing batu. Di sana tidak tampak sungai apapun, hanya tanah berpasir dan pohon beringin besar dengan akar menjuntai seperti tirai. Ia mengelilingi tempat itu, mencari aliran air, namun tak menemukan apapun. Lalu, tanpa sengaja, kakinya menginjak tanah yang terasa berbeda, dingin, seolah berdenyut pelan. Ketika ia berjongkok dan menyentuh permukaan tanah, sesuatu terjadi. Hawa lembab naik dari bawah, membentuk kabut bening yang berputar di sekelilingnya. Suara gemericik terdengar. Bukan dari telinga, melainkan dari dalam pikiran. Perlahan kabut itu menipis, dan di hadapannya terbentang sungai jernih berwarna perak, mengalir diam tanpa suara. Ikan-ikan kecil berkilau bagai serpihan cahaya menari di dalamnya. Airnya tidak menyentuh tanah, seolah mengalir di atas udara. Jaka tertegun. Inilah sungai gaib Candrarini, batas antara dunia manusia dan dunia roh air. Di seberang sungai berdiri seorang perempuan berpakaian putih keprakan. Rambutnya panjang terurai, matanya memantulkan cahaya bulan. Ia tersenyum lembut namun dalam senyumnya tersimpan kewibawaan yang membuat Jaka menunduk tanpa sadar. "Aku sudah menunggumu, pewaris sabda," katanya dengan suara bening seperti aliran sungai. "Aku adalah Nini Candrarini, penjaga air kehidupan. Sudah lama manusia lupa pada kami. Alam yang dulu mereka rawat kini ditinggalkan. Sungai dikotori, gunung dilukai. Tapi Sabdo Palon tahu, waktunya telah tiba untuk menyeimbangkan kembali semuanya." Jaka mendengarkan dengan hikmat. "Aku tidak mengerti sepenuhnya, Nini Candrarini. Aku hanya mengikuti panggilan dari Gunung Lawu. Mengapa aku yang dipilih?" Perempuan itu berjalan di atas permukaan air, mendekat tanpa meninggalkan riak sedikit pun. "Karena darahmu bukan darah biasa. Leluhurmu pernah bersumpah di hadapan Sabdo Palon, bahwa keturunannya akan menjadi penghubung antara alam dan manusia. Namun sumpah itu nyaris hilang ketika manusia berhenti mendengar suara alam." Ia menyentuh dahi Jaka dengan ujung jarinya. Seketika tubuh Jaka diselimuti cahaya lembut. Ia melihat bayangan masa lalu, para pertapa di lereng gunung, para penari ritual di tengah malam, dan sosok tua berjubah putih yang duduk di singgasana batu, dikelilingi kabut. Sosok itu mengangkat tangannya dan bersabda, "Ketika bumi kehilangan suaranya, satu jiwa dari garis lama akan terbangun. Ia akan menuntun manusia kembali mengenali tanah yang mereka injak." Kilatan cahaya itu lenyap. Nafas Jaka berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Jadi, akulah yang disebut dalam sabda itu." Nini Candrarini mengangguk pelan. "Namun sebelum engkau benar-benar menjadi penghubung, kau harus memahami 3 kekuatan alam Jawa: air, angin, dan api. Aku penjaga air. Setelah ini, kau akan bertemu dengan Kiai Angin Sela, sang penjaga udara yang tak kasat mata. Tapi hati-hati, ia tak mudah percaya pada manusia." Tiba-tiba langit berubah kelabu. Angin kencang berputar di atas sungai, menciptakan pusaran yang memisahkan mereka. Candrarini melangkah mundur. Suaranya menggema di antara angin. "Ambil ini, Jaka Seta." Sebuah titah dari alam air. Dari pusaran air muncul sebilah keris kecil berukir naga melingkar. Gagangnya terbuat dari kayu hitam. Ketika Jaka menggenggamnya, keris itu terasa hidup,
seolah berdetak bersama jantungnya. Namanya Kiai Tirta Langit. Ia akan menuntunmu bila kau tersesat di jalan roh. Tapi ingat, jangan gunakan untuk kekuasaan, sebab benda ini terikat pada kesucian niat. Angin makin kencang. Sosok Candrarini mulai memudar. Kau harus pergi ke utara, menuju dataran tinggi yang disebut Selawaja. Di sanalah angin bertemu dengan langit, dan Kiai Angin Sela menunggu ujianmu. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berkata, jika suatu hari bumi menangis, panggil namaku lewat air. Aku akan mendengar. Sungai Perak itu perlahan memudar, berganti dengan tanah lembab seperti semula. Jaka berdiri sendirian, hanya memegang keris kecil yang berkilau redup di tangannya. Ia sadar, setiap langkah yang ia ambil bukan sekadar perjalanan tubuh, tapi penyingkapan jati dirinya sebagai pengemban sabda kuno. Ia menatap langit yang mulai terang. Di kejauhan, terdengar suara gamelan samar bercampur desir angin, menandakan bahwa penjaga berikutnya telah mengetahui kedatangannya. Dengan langkah pasti, Jaka Seta melangkah menuju utara, menuju Selawaja, tempat di mana rahasia kedua akan terungkap, dan di mana batas antara manusia dan roh semakin menipis. Tumbalnya negeri yang terlupa. Langit di utara tampak pucat keperakan ketika Jaka Seta mencapai dataran tinggi Selawaja, tempat angin bertiup tanpa henti seolah mengalir dari dunia lain. Bukit-bukit berundak mengelilinginya seperti dinding raksasa, dan di tengahnya terbentang padang rumput luas tempat batu-batu hitam berdiri tegak menyerupai menhir. Suara angin bersiul di antara bebatuan, melahirkan irama yang menyerupai gamelan tak kasat mata. Disinilah, menurut petunjuk Nini Candrarini, ia akan bertemu dengan penjaga angin, Kiai Angin Sela. Udara di Selawaja berbeda. Kadang dingin seperti es, kadang hangat bagai hembusan napas. Setiap kali Jaka berusaha berjalan lurus, arah angin berubah, menyesatkannya kembali ke titik awal. Ia sadar, ini bukan tempat biasa. Ini adalah ruang ujian yang menimbang kekuatan batin. Ia duduk bersila di tengah padang, meletakkan keris Kiai Tirta Langit di pangkuannya. Wahai Kiai Angin Sela, katanya lirih, aku datang bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami sabda alam. Izinkan aku bertemu denganmu. Tak ada jawaban. Hanya desir angin yang tiba-tiba berubah menjadi suara tawa lembut namun bergema dari segala arah. Manusia selalu datang dengan kata-kata manis. Suara itu berkata, mereka memuji alam, tapi tangannya melukai. Apa bedanya kau dengan mereka? Jaka membuka mata. Di hadapannya, pusaran angin berputar membentuk sosok lelaki berwajah tegas. Tubuhnya berbalut kain abu-abu yang bergerak mengikuti arah angin. Matanya jernih, menatap dalam tanpa kedip. Aku Kiai Angin Sela, katanya, penjaga napas bumi. Sebelum kau bisa mendengar sabda langit, kau harus membuktikan apakah jiwamu bersih dari hasrat dunia. Bagaimana aku membuktikannya, Kiai? Tanya Jaka. Dengan menembus kenangan yang bukan milikmu, jawabnya singkat. Ia mengangkat tangannya, dan angin menggulung Jaka dalam pusaran putih. Tubuhnya terasa ringan, lalu semuanya lenyap. Ketika ia membuka mata, ia tidak lagi berada di Selawaja. Ia berdiri di tengah sebuah kerajaan tua yang terbakar. Api menjilat atap rumah. Suara jerit rakyat memenuhi udara. Dari balik asap, tampak pasukan bersenjata dengan panji merah menyerbu istana. Jaka mengenali tempat itu dari kisah para tetua. Kerajaan Watu Geni, negeri makmur yang konon hilang di telan bumi karena keserakahan rajanya. Di antara kekacauan itu, seorang raja bermahkota emas berdiri di pelataran. Wajahnya keras, matanya dipenuhi amarah. Ia berteriak kepada langit, jika para dewa menolak tunduk, biar bumi menjadi saksi bahwa manusia bisa menggantikannya. Dengan langkah penuh murka, ia menancapkan tombak ke tanah. Seketika bumi bergetar, dan dari celah tanah muncul semburan api yang menelan istana beserta seluruh rakyatnya. Jaka tersentak. Ia ingin menolong, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan bencana itu berulang-ulang, seolah dipaksa mengingat dosa yang bukan miliknya. Lalu suara Kiai Angin Sela bergema di dalam pikirannya. Inilah tumbal negeri yang terlupa.
Kesombongan manusia pernah membangunkan amarah bumi. Sekarang alam menuntut keseimbangan. Kau, pewaris sabda, harus memahami, menyeimbangkan dunia berarti juga menanggung luka masa lalu. Air mata Jaka menetes. Ia menunduk, menyadari beratnya tanggung jawab yang menantinya. Kalau begitu, biarkan aku menjadi penebusnya, katanya lirih. Biarlah aku menanggung beban agar bumi bisa tenang kembali. Sekonyong-konyong, api padam. Suara jerit berhenti. Langit menjadi terang. Jaka berdiri kembali di padang selawaja. Di hadapannya, Kiai Angin Sela tersenyum. Engkau telah melihat apa yang harus diingat manusia, bahwa setiap tanah menyimpan darah dan doa. Kau lulus dari ujian pertama. Ia kemudian menghembuskan napas panjang, dan dari pusaran angin muncul benda kecil berbentuk permata biru muda. Ini adalah Puspa Bayu, inti napas angin. Dengan ini, kau bisa berbicara pada udara, membaca arah, bahkan memahami pesan dari burung dan daun. Tapi ingat, angin hanya tunduk pada hati yang jernih. Sekali kau menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan diri, angin akan membisukanmu selamanya. Jaka menerima permata itu dengan dua tangan. Saat ia menggenggamnya, ia mendengar bisikan lembut dari segala penjuru, seperti suara anak-anak yang tertawa di kejauhan. Ia tahu, itu suara roh angin yang kini mengenalinya sebagai sahabat. Kiai Angin Sela memandangnya dalam diam, lalu berkata, "Sekarang pergilah ke barat daya, ke lembah Sukma Wening. Di sanalah api masih terkurung, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Tapi berhati-hatilah, penjaga api tidak seperti kami. Ia tak mengenal belas kasih. Ia hanya menghormati keberanian." Sebelum menghilang dalam pusaran udara, Kiai Angin Sela meninggalkan pesan terakhir. Jika kau ingin menebus tumbal negeri yang terlupa, maka di Sukma Wening kau harus menghadapi amarah bumi itu sendiri. Jaka berdiri di padang sunyi itu, memandang langit yang kini tampak jernih. Ia menggenggam Kiai Tirta Langit dan Puspa Bayu di kedua tangannya. Dalam hatinya, muncul perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Ia tahu, perjalanan berikutnya tidak hanya akan menguji jiwanya, tetapi juga menentukan apakah Sabda-Sabdo Palon akan benar-benar bangkit melalui dirinya atau lenyap selamanya bersama angin. Langkahnya menuju barat terasa berat. Namun angin yang berhembus lembut di belakang punggungnya seolah berbisik. "Lanjutkan, pewaris sabda. Alam sedang membuka matanya." Ruatan di padepokan Sukma Wening. Perjalanan menuju barat daya membawa Jaka serta melewati lembah-lembah curam dan jurang dalam yang diselimuti kabut abadi. Di kejauhan, terlihat sinar merah samar dari celah gunung, seolah api purba masih hidup di dalam perut bumi. Di sanalah terletak padepokan Sukma Wening, tempat pertapaan kuno yang sudah ratusan tahun ditinggalkan manusia. Menurut petunjuk Kiai Angin Sela, di tempat itu bersemayam roh penjaga api, Ki Jagat Murti, sang pemelihara panas bumi, penjaga kehidupan dan kematian. Saat Jaka tiba di kaki lembah Sukma Wening, udara terasa berat. Suhu di sekitar naik perlahan, dan setiap langkah yang ia ambil membuat tanah di bawahnya berasap halus. Aroma belerang tipis menyengat hidungnya, tapi yang paling aneh, suara gemericik air dari Kiai Tirta Langit terdengar lebih keras, seolah air itu gelisah menghadapi sesuatu. Ia memejamkan mata, menenangkan napas, lalu melangkah dengan mantap ke arah cahaya merah yang berdenyut di antara bebatuan hitam. Di tengah lembah, berdiri reruntuhan bangunan batu dengan pilar-pilar tinggi yang retak, namun di setiap retakan memancar cahaya merah membara. Di sana, di tengah lingkaran batu, terdapat sebuah petirtaan kering, kolam yang dulu menampung air suci, kini berubah menjadi kawah kecil yang berisi lahar beku. Jaka berlutut, menunduk hormat. "Wahai Ki Jagat Murti," serunya lirih, "aku datang membawa pesan dari angin dan air. Aku ingin memahami keseimbangan yang telah hilang." Hening. Tak ada jawaban. Hanya gemuruh samar dari dalam tanah. Lalu tiba-tiba, bumi bergetar. Batu-batu di sekelilingnya terangkat sedikit. Lalu jatuh kembali dengan dentuman keras. Dari kawah beku itu muncul nyala api kecil. Kemudian membesar, memutar, membentuk sosok raksasa berwarna merah tembaga. Wajahnya keras seperti pahatan batu.
Matanya menyala bagai bara. Manusia, sudah terlalu lama tak menapakkan kaki ke tempat ini. Suaranya dalam, bergemuruh seperti guntur di perut bumi. Apa urusanmu dengan api, wahai pewaris sabda? Jaka menatapnya tanpa gentar. Walau tubuhnya gemetar halus oleh panas yang menyengat kulit. Aku mencari keseimbangan alam. Air telah memberiku petunjuk. Angin telah menguji jiwaku. Kini aku datang padamu untuk memahami arti kekuatan yang membakar. Ki Jagat Murti menatapnya lama. Api bukan sekadar cahaya. Ia adalah amarah, gairah, dan kehendak. Ia bisa memberi kehidupan, tapi juga memusnahkan. Kau ingin memahami api, maka hadapilah dirimu sendiri. Tiba-tiba api itu menyambar tubuh Jaka. Ia berteriak, tapi bukan karena rasa sakit. Api itu bukan membakar kulitnya, melainkan pikirannya. Dalam kobaran merah, ia melihat bayangan dirinya di masa lalu. Seorang anak muda yang pernah marah pada dunia, kecewa pada nasib, dan menyalahkan semua hal yang tidak ia pahami. Ia melihat wajah ibunya yang menangis di depan candi, memohon agar anaknya berhenti menantang takdir. Apakah kau sanggup menerima bahwa amarahmu adalah bagian dari api yang sama dengan kehidupanku? Suara Ki Jagat Murti menggema di benaknya. Jaka menunduk. Tubuhnya masih diliputi cahaya. Aku sanggup. Aku tak ingin lagi menolak apa yang sudah ditulis oleh bumi. Aku ingin menjadi jembatan, bukan penguasa. Api di sekelilingnya perlahan padam. Kini sosok Ki Jagat Murti mengecil, menjadi seperti manusia biasa. Ia mendekat, menatap Jaka dengan mata yang kini redup. Kau telah melalui ruatan dirimu sendiri. Api telah membersihkan keraguanmu. Ia kemudian mengambil segenggam abu panas dari kawah dan meniupnya ke arah Jaka. Abu itu berputar, lalu berubah menjadi sebuah batu merah bercahaya. Ini adalah inti Agni, sumber panas bumi dan nyawa dari segala ciptaan. Dengan 3 unsur, air, angin, dan api, kau kini dianggap layak menanggung sabda. Tapi jalanmu belum selesai. Sabdo Palon menunggu di puncak tertinggi, dan di sana kau akan tahu apa artinya menjadi penghubung antara dunia manusia dan roh. Jaka menerima batu itu. Ketika ia menggenggamnya, terasa denyut lembut seperti detak jantung. Dalam sekejap, tubuhnya terasa ringan, dan seluruh luka, lelah, serta ketakutannya lenyap. Ia berlutut di hadapan Ki Jagat Murti, mengucapkan terima kasih dengan suara serak. Namun sebelum ia beranjak pergi, penjaga api itu berbicara lagi, kali ini dengan nada berat. Ingatlah, pewaris sabda, ada harga untuk setiap kekuatan. Api telah memberimu keberanian, tapi juga beban. Bila keseimbangan dunia terganggu lagi, tubuhmu akan menjadi tumbalnya. Kau akan menjadi nyala yang menjaga dunia tetap hidup. Kata-kata itu menghantam hatinya. Tapi Jaka tak bergeming. Ia menatap ke arah kawah yang kini tenang dan menjawab, jika itu harga yang harus dibayar, biarlah demikian. Aku lahir dari bumi, dan pada bumi aku kembali. Ki Jagat Murti tersenyum samar. Sosoknya lalu larut dalam bara, meninggalkan kehangatan yang menenangkan. Tanah berhenti bergetar. Langit di atas lembah Sukmawening berubah oranye keemasan, seperti fajar baru yang lahir dari abu lama. Dengan langkah mantap, Jaka meninggalkan tempat itu, membawa 3 kekuatan alam dalam dirinya. Kiai Tirta Langit dari air, Puspa Bayu dari angin, dan inti Agni dari api. Di kejauhan, di atas kabut yang berlapis, puncak Arga Dumilah di Gunung Lawu tampak berkilau. Di sanalah Sabdo Palon menunggu, dan di sanalah takdirnya akan ditentukan. Sebelum menuruni lembah, angin berbisik pelan di telinganya. Setiap unsur kini telah mengenalmu, Jaka Seta. Tapi waspadalah, bukan hanya roh alam yang terbangun. Sesuatu yang lebih tua dari sabda juga ikut bergerak. Rahasia batu kendali alam. Langit di atas Gunung Lawu tampak suram ketika Jaka Seta mendaki jalur menuju Arga Dumilah, puncak tertinggi yang selama ini dianggap sebagai singgasana tak kasat mata Sabdo Palon. 3 unsur sudah menyatu di dalam dirinya. Air, angin, dan api. Namun di dada Jaka tumbuh kegelisahan yang tak ia pahami.
Seolah ada suara samar dari bumi yang terus memanggil namanya, memohon untuk dibebaskan dari sesuatu yang lebih tua, lebih dalam dari sekadar kekuatan alam. Di perjalanan, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Suara alam pun lenyap. Tak ada kicau burung, tak ada desiran dedaunan. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar jelas di telinga. Lalu tiba-tiba tanah di depannya terbuka, memperlihatkan lubang besar yang memancarkan cahaya kehijauan. Di dalamnya, berbaring sebuah batu hitam sebesar rumah, berurat cahaya seperti nadi hidup. Itulah batu kendali alam, pusaka purba yang menjadi inti keseimbangan bumi Jawa. Menurut legenda, batu itu menampung napas semua unsur yang pernah diciptakan oleh Sabdo Palon dan pengikutnya di masa akhir Majapahit. Jika batu itu terganggu, maka alam akan kehilangan keseimbangannya. Hujan berhenti turun, gunung kehilangan nyala, dan angin tak lagi membawa kehidupan. Jaka mendekati batu itu perlahan. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan wajah-wajah muncul di permukaannya. Wajah para penjaga yang telah ia temui, Nini Candrarini, Kiai Angin Sela, dan Ki Jagat Murti. Mereka menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Sedih, waspada, dan bangga sekaligus. Wahai pewaris sabda, suara lembut Candrarini terdengar. Kau telah membawa 3 inti kehidupan. Kini tiba waktumu memahami rahasia batu ini. Tapi berhati-hatilah, karena tak semua yang lahir dari sabda membawa cahaya. Seketika permukaan batu bergetar. Dari dalamnya muncul kabut hitam pekat, dan dari kabut itu perlahan terbentuk sosok manusia, tinggi, berambut panjang, mengenakan jubah hitam dengan mata berkilat merah. Udara di sekitar menjadi berat, panas dan dingin bersamaan. Sosok itu menatap Jaka dengan senyum miring. Aku adalah Bayang Sabda, sisi gelap dari kekuatan yang kau cari. Jika Sabdo Palon adalah keseimbangan, maka akulah keinginannya untuk menguasai. Akulah yang dahulu membuat manusia serakah dan menantang alam. Jaka menggenggam Kiai Tirta Langit. Namun getaran aneh membuat keris itu berdenyut liar. Puspa bayu di kantongnya bersinar biru, dan inti agni di dadanya memanas hingga nyaris membakar kulit. Suara Bayang Sabda bergema lagi. Lihatlah, pewaris, kau membawa kekuatan yang bahkan para leluhur takutkan. Air, angin, dan api di tubuhmu kini tak lagi murni. Mereka ingin bebas, mereka ingin menjadi penguasa. Kau tidak bisa menahan mereka selamanya. Jaka mengatur napas. Aku tidak datang untuk menguasai apapun. Aku datang untuk menyeimbangkan dunia, agar alam tak lagi menderita karena ulah manusia. Sosok hitam itu tertawa panjang. Suaranya menggema hingga ke dinding tebing. Keseimbangan? Tidak ada keseimbangan tanpa kehancuran. Anak muda. Alam tak pernah damai tanpa perang antara unsur-unsur. Kau pikir Sabdo Palon ingin kedamaian? Ia ingin kebangkitan. Kebangkitan tanah Jawa dari tidur panjangnya. Dan untuk itu, manusia harus dihapus dari bumi. Kata-kata itu menghantam batin Jaka seperti petir. Ia mundur selangkah, namun kaki seolah tertahan oleh tanah. Kau berbohong. Sabdo Palon melindungi manusia, bukan membinasakannya. Bayang Sabda mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah berasap hitam. Sabdo Palon dulu adalah pelindung. Tapi ketika Majapahit jatuh dan manusia melupakan Sabda, ia kehilangan bentuknya. Akulah yang tersisa dari kesadarannya. Amarah, kecewa, dan dendam yang menumpuk selama 5 abad. Permukaan batu bergetar semakin keras. Cahaya hijau berubah menjadi merah menyala. Dari dalam batu terdengar suara berat seperti napas raksasa yang baru terbangun dari tidur panjang. Bayang Sabda mengangkat tangannya, dan angin panas berputar di sekeliling mereka. Bergabunglah denganku, Jaka Seta. Jadilah perantara kebangkitan sejati. Dengan kekuatanmu, batu kendali alam bisa dihidupkan kembali. Kita akan menulis ulang keseimbangan, tanpa manusia yang serakah, tanpa doa yang palsu. Namun Jaka menutup mata. Di dalam dirinya, suara Candrarini berbisik. Air menenangkan, angin menuntun, api menyucikan. Jangan biarkan bayangan menguasai ketiganya.
Ia mengangkat Kiai Tirta Langit, menancapkannya ke tanah. Dari ujungnya keluar aliran air biru yang membentuk lingkar pelindung. Puspa Bayu berputar di udara, menciptakan pusaran angin yang menahan kabut hitam. Lalu dari dadanya, inti Agni bersinar terang, membakar udara di sekelilingnya. 3 unsur bersatu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga, ucapnya lantang. Aku bukan penguasa sabda, aku hanyalah penjaganya. Ledakan cahaya memenuhi lembah. Bayang sabda berteriak keras. Tubuhnya retak seperti kaca. Namun sebelum menghilang, ia berbisik dengan nada dingin. Kau mungkin menahanku sekarang, tapi ingat, Sabdo Palon tak bisa hidup tanpa bayangannya. Saat ia bangkit, aku pun akan ikut. Setelah sosok itu lenyap, batu kendali alam perlahan kembali tenang. Cahaya merah memudar menjadi hijau lembut. Di udara, suara gamelan halus terdengar, menandakan keseimbangan sementara telah kembali. Namun Jaka Seta tahu, pertempuran sejati belum dimulai. Ia berlutut di depan batu, menatap pantulan dirinya di permukaannya yang kini jernih. Di sana ia melihat 2 wajah, satu dengan mata penuh cahaya, satu lagi bayangan gelap yang tersenyum samar. Ia sadar, 2 kekuatan itu kini hidup dalam dirinya. Malam turun di Arga Dumilah. Di langit, bintang-bintang bergetar seolah berbisik tentang perubahan besar yang akan datang. Sabdo Palon belum muncul, tapi dunia sudah mulai bergeser. Jaka menatap ke arah timur, tempat cahaya halus menembus kabut. Di sanalah, mungkin, sang leluhur menunggu. Tapi di balik cahaya itu, ia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih kelam sedang bergerak. Dan bumi Jawa pun bergetar pelan. Pertanda bahwa Sabdo Palon mulai terbangun dari tidurnya yang panjang. Bangkitnya angin timur. Kabut pagi menyelimuti lereng timur Gunung Lawu. Udara dingin menampar wajah Jaka Seta yang duduk bersila di tepi tebing, menatap ke arah lembah di bawahnya. Sejak pertemuannya dengan Bayang Sabda, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia tahu kini ada sesuatu yang bangkit perlahan di dalam dirinya. 2 kekuatan yang saling tarik-menarik, seperti 2 arus besar yang berlawanan arah. Suara angin berdesir lembut, namun di dalamnya terselip gema yang aneh. Jaka Seta. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Ia menutup mata, berusaha menenangkan diri. Namun dalam kegelapan itu ia melihat sesuatu. Hamparan sawah kering, sungai yang berhenti mengalir, dan pepohonan tumbang oleh badai yang tak berujung. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Dari arah timur, langit perlahan menggelap, seolah badai raksasa sedang mendekat. Burung-burung berterbangan, binatang hutan menjerit, dan dari sela kabut muncullah sosok berjubah putih, berjalan tanpa suara di atas udara. Ia tinggi, wajahnya bersinar lembut, rambutnya berkilau seperti sinar pagi. Engkau, roh penjaga angin timur? Tanya Jaka perlahan. Sosok itu mengangguk. Aku Ratu Angin Wetan, penguasa arus kehidupan yang membawa fajar bagi tanah ini. Tapi kini angin timur telah berubah arah. Ia membawa bukan kehidupan, melainkan kehancuran. Dan semuanya berawal dari batu kendali alam yang terguncang oleh pertempuranmu. Jaka menunduk. Aku tak bermaksud merusaknya. Aku hanya ingin melindungi keseimbangan. Setiap tindakan memiliki bayangan, Jaka Seta, kata sang ratu dengan suara lirih namun menusuk. Kau telah membangunkan sesuatu yang telah tidur selama 5 abad. Sabdo Palon mulai terbangun, dan bersama kebangkitannya, roh-roh tua pun ikut bergolak. Ratu Angin Wetan mengibaskan lengannya, dan seketika Jaka melihat bayangan yang melintas di udara. Ribuan roh penjaga hutan, sungai, gunung, dan laut. Mereka tampak gelisah, seolah kehilangan tempat berpijak. Angin berputar liar, membawa bisikan-bisikan dalam bahasa kuno. Keseimbangan telah retak. Penjaga manusia telah memanggil sabda lama. Apakah tidak ada cara untuk menenangkan mereka? Tanya Jaka. Sang ratu menatapnya lama. Ada. Tapi itu berarti kau harus menanggung beban yang lebih besar dari yang pernah ditanggung manusia manapun. Kau harus menjadi wahana sabda, tubuh yang menjadi tempat bersatunya cahaya dan bayangan.
Bila kau gagal menahan keduanya, dunia akan hancur dari dalam tubuhmu sendiri. Jaka terdiam. Angin membawa aroma bunga-bunga liar dan debu, menciptakan kontras yang aneh antara kehidupan dan kehancuran. Jika itu satu-satunya jalan, aku akan menerimanya. Ratu Angin Wetan menatapnya penuh iba. Kau berani, tapi keberanian saja tak cukup. Untuk menjadi wahana sabda, kau harus melalui upacara angin timur. Di puncaknya, semua roh penjaga akan menguji jiwamu. Jika mereka menganggapmu tidak layak, mereka akan memisahkan tubuh dan rohmu, lalu kau akan menjadi angin abadi, tak hidup, tak mati. Jaka mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Ratu Angin Wetan mengangkat tangannya ke langit. Awan-awan terbuka, memperlihatkan pusaran cahaya biru yang berputar cepat. Maka datanglah ke padepokan Cemara Geni, di tepi timur hutan alas Wonomarto. Di sanalah angin timur pertama kali dilahirkan, dan di sanalah kau akan diuji. Ketika sosok sang ratu memudar, Jaka mendengar desir angin yang membawa pesan terakhirnya. Ingat, wahai penjaga, jangan lawan angin. Biarkan ia melewatimu, dan kau akan menemukan jalan menuju sabda sejati. Perjalanan menuju Cemara Geni tidak mudah. Hutan Wonomarto dikenal sebagai tempat para leluhur melepaskan jasadnya. Pohon-pohon di sana tinggi menjulang seperti dinding batu, dan sinar matahari jarang menembus tanah. Setiap langkah Jaka diikuti suara-suara samar, bisikan roh, suara gamelan halus, kadang tangis perempuan yang tidak berasal dari dunia ini. Di tengah perjalanan, Jaka bertemu seorang lelaki tua berpakaian lusuh, membawa tongkat bambu dan sebuah kendang kecil di pinggang. Kau menuju ke timur, anak muda? Tanyanya tanpa menatap. Benar, ke Cemara Geni, jawab Jaka. Orang tua itu tertawa kecil. Jalan ke sana bukan untuk manusia biasa. Tapi aku bisa menuntunmu, dengan satu syarat. Jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Mereka berjalan dalam diam. Namun di tengah hutan, terdengar suara langkah kaki banyak orang mengikuti mereka. Suara perempuan menangis, suara anak kecil memanggil nama Jaka, bahkan suara ibunya sendiri dari masa lalu. Setiap bisikan itu menggoda telinga, menarik hatinya untuk menoleh. Tapi ia ingat peringatan sang penuntun, dan terus melangkah. Saat mereka tiba di padang rumput yang terbuka, lelaki tua itu berhenti. Kau telah melewati ujian pertama, Jaka Seta. Angin timur tak hanya menguji kekuatan, tapi juga keteguhan hati. Sekarang jalanmu tinggal satu, hadapi arus besar di Cemara Geni dan buktikan apakah sabda dalam dirimu layak menjadi penuntun dunia. Begitu kata itu diucapkan, sosok lelaki tua lenyap begitu saja, meninggalkan aroma dupa yang samar. Jaka berdiri sendiri di tengah padang luas. Di depannya, dari balik kabut, muncul cahaya merah muda lembut, tempat asal angin timur. Ia melangkah perlahan ke sana. Setiap langkah membuat tanah bergetar, seolah dunia mengenali langkahnya. Di langit, bayangan Sabdo Palon perlahan mulai tampak, samar, seperti wajah di balik kabut tipis. Suara berat bergema di udara. Wahai pewaris sabda, ujianmu belum berakhir. Angin timur telah bangkit, dan bersama itu, gerbang menuju rahasia terakhir akan terbuka. Jaka menatap ke arah cahaya. Ia tahu, perjalanan menuju kebenaran kini memasuki tahap yang paling berbahaya, karena di balik angin timur, tersembunyi rahasia asal mula kehidupan Jawa itu sendiri. Sabdo Palon menampakkan diri. Langit di atas Cemara Geni tampak seperti kain perak robek, berlapis cahaya merah muda dan biru keunguan yang berputar pelan. Jaka Seta berdiri di tengah padang rumput luas yang seakan tidak berujung. Udara di sekelilingnya hangat, tapi dari setiap embusan angin terasa denyut kehidupan, seperti napas ribuan makhluk tak kasat mata yang menatapnya. Ia tahu, inilah tempatnya, pusat dari segala arus kehidupan angin timur, gerbang menuju rahasia tertinggi dari alam Jawa. Di hadapannya berdiri batu linggih angin, menjulang setinggi 5 manusia, berukir huruf-huruf kuno yang berpendar samar. Di sekeliling batu itu, ribuan roh halus berdiri dalam diam, para penjaga gunung, hutan, sungai, dan lembah. Mereka tidak bersuara,
hanya bergetar, seperti menanti sesuatu yang lebih besar dari waktu itu sendiri. Jaka Seta melangkah maju, napasnya berat. Di dadanya, inti Agni menyala redup. Di tangannya, Kiai Tirta Langit bergetar pelan, seolah ikut resah. Ia meletakkan kedua tangannya di atas permukaan batu itu, merasakan getaran yang menyerupai detak jantung bumi. Tiba-tiba angin berhenti. Dunia seolah membeku. Daun-daun yang semula melayang di udara berhenti di tempat. Burung-burung membisu, dan suara hutan lenyap total. Dari dalam batu linggih terdengar suara berat, dalam, dan berlapis gema seperti datang dari masa ribuan tahun silam. Jaka Seta. Suara itu membuat darahnya berdesir. Ia menatap sekeliling, namun tak ada siapapun. Hanya udara yang mulai bergetar, membentuk pusaran besar di langit. Dari pusaran itu turun cahaya keemasan, berputar lambat, hingga akhirnya memadat menjadi sosok manusia. Tinggi, agung, berwajah teduh tapi menyimpan kekuatan luar biasa. Rambutnya memutih seperti kapas, matanya bening seperti air sungai pagi hari, dan dari tubuhnya terpancar wibawa yang membuat semua roh di sekitar berlutut. "Engkau, Sabdo Palon," bisik Jaka dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum samar. "Aku yang disebut begitu oleh manusia. Aku adalah sabda yang menuntun dan menjaga, tapi juga yang menegur dan menghukum." Jaka menunduk, menahan getaran tubuhnya. "Aku datang mencari kebenaran, wahai sang sabda." Dunia telah terguncang, para roh penjaga gelisah, dan bayang sabda telah menampakkan diri. "Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi pada alam ini?" Sabdo Palon menatapnya lama, matanya seolah menembus ruang dan waktu. 5 abad lalu, ketika kerajaan besar Majapahit runtuh, manusia meninggalkan perjanjian lama. Mereka memutus hubungan antara sabda dan bumi, antara roh dan manusia. Sejak itu, alam kehilangan penuntunnya. Aku berjanji akan kembali, bukan untuk membangun kerajaan baru, tapi untuk menuntun manusia menuju kesadaran bahwa mereka bukan penguasa bumi, mereka hanyalah bagian kecil dari napasnya. "Lalu mengapa bayang sabda muncul?" tanya Jaka. "Karena sabda tidak pernah berdiri sendiri," jawabnya lembut. "Setiap terang memiliki bayangan. Bayang sabda adalah sisa keinginan manusia yang ingin menguasai, bukan memahami. Ia tumbuh dari keserakahan yang telah mengakar di bumi ini. Dan kini, karena kau membangunkan batu kendali alam, batas antara sabda dan bayangan mulai runtuh." Jaka terdiam. Kata-kata itu menancap dalam. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Sabdo Palon menatapnya dalam. "Kau harus menjadi penyeimbang, bukan sebagai manusia, tapi sebagai wadah tempat sabda dan bayangan bersatu. Hanya dengan begitu dunia akan menemukan keseimbangan baru. Tapi ingat, Jaka Seta, ketika cahaya dan bayangan menyatu, batas dirimu akan hilang. Kau tak akan lagi hidup seperti manusia. Kau akan menjadi bagian dari sabda itu sendiri." Hening. Jaka menarik napas panjang. Dalam hatinya ada ketakutan, tapi juga kesadaran. Ia memandang ke arah batu linggih, lalu kembali menatap sang sabda. "Jika itu yang harus terjadi demi menjaga bumi ini, aku siap. Aku tak ingin dunia jatuh dalam kegelapan lagi." Senyum Sabdo Palon mengembang. "Keberanianmu mengingatkanku pada mereka yang dahulu menjaga tanah ini. Tapi sebelum kau menyatu dengan sabda, kau harus melewati satu ujian terakhir. Uji Bayu Sangat, 9 lapisan angin kehidupan. Jika kau berhasil melewatinya, kau akan menjadi wadah sejati. Jika gagal, tubuhmu akan hancur menjadi debu, dan jiwamu akan terpecah ke 9 arah angin." Jaka menunduk hormat. "Aku siap menjalani apapun." Sabdo Palon mengangkat tangannya perlahan. Udara di sekitar berputar kencang, membentuk 9 pusaran besar mengelilingi mereka. Setiap pusaran memancarkan warna berbeda. Merah, biru, hijau, emas, putih, ungu, perak, hitam, dan jingga. Masing-masing mewakili satu unsur kehidupan. Tanah, air, angin, api, cahaya, waktu, kesadaran, kegelapan, dan roh.
Masuklah ke dalam pusaran pertama, ujar Sabdo Palon. Di sanalah engkau akan diuji bukan oleh kekuatan, melainkan oleh dirimu sendiri. Jaka melangkah maju. Begitu ia menembus pusaran merah, tubuhnya seolah diserap ke dalam dunia lain. Ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di seberang, sama persis, tapi dengan mata yang menyala merah darah. Aku adalah dirimu yang lain, kata bayangan itu. Yang ingin berkuasa, yang ingin dikenang, yang lelah menjaga tanpa pernah dihargai. Jaka menatapnya tanpa gentar. Aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya ingin dunia ini seimbang. Bayangan itu tersenyum sinis. Kau berbohong. Semua manusia ingin meninggalkan jejak. Bahkan sekarang, di balik hatimu, kau ingin dikenal sebagai penyelamat. Kata-kata itu menusuk batinnya. Ia menutup mata, mengatur napas, lalu berkata, mungkin benar. Tapi aku belajar dari alam. Daun gugur tak pernah menyesal karena tak dikenal. Ia hanya jatuh untuk memberi kehidupan baru. Bayangan itu terdiam. Tubuhnya mulai memudar menjadi kabut, lalu lenyap. Ketika Jaka membuka mata, ia sudah kembali di hadapan Sabdo Palon. Pusaran pertama telah padam. Bagus, ucap sang sabda. Kau telah menaklukkan lapisan awal. 8 angin lagi menantimu. Jika kau mampu melewati semuanya, sabda sejati akan menyatu dalam dirimu, dan dunia akan mengenal kembali keseimbangan. Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dupa tua. Di langit, cahaya merah muda bergetar seperti jantung bumi yang baru terbangun. Jaka Seta menatap ke depan. 8 pusaran lain menunggu. Ia tahu, perjalanan ini tak lagi sekadar ujian kekuatan. Ini adalah perjalanan menuju inti makna kehidupan itu sendiri. Dan di kejauhan, bayangan hitam yang pernah ia kalahkan, bayang sabda, mulai tampak lagi, menunggu dengan sabar di ujung lapisan terakhir. Wahana sabda, kelahiran penjaga baru. Langit di atas cemara geni kini berputar bagai samudra cahaya. 9 pusaran angin yang dulu melingkar kini telah berubah menjadi pilar-pilar energi, menembus langit dan bumi, menyatukan dunia kasat mata dengan alam roh. Jaka Seta berdiri di tengahnya, tubuhnya berlumur debu dan luka, napasnya berat, tapi matanya berkilat jernih, bening seperti air, tajam seperti api. Ia telah melewati 8 lapisan angin kehidupan, tanah yang mengguncang jiwanya, air yang menguji kesabarannya, api yang hampir membakarnya hidup-hidup, cahaya yang menelanjangi kesombongannya, waktu yang memutar masa lalunya, kesadaran yang memperlihatkan makna dirinya, kegelapan yang menelannya, dan roh yang hampir memisahkan tubuhnya. Kini tersisa 1 lapisan terakhir, Bayu Sangat, angin ke-9, inti dari seluruh keseimbangan alam. Dari pusaran terakhir itu muncul kabut putih bercampur emas, dan di tengahnya berdiri sosok yang tak asing baginya. Bayang sabda, kembaran hitamnya yang dulu ia kalahkan di batu kendali alam. Tapi kali ini sosok itu tak lagi tampak seperti bayangan kejahatan. Wajahnya tenang, matanya dalam, dan suara yang keluar dari bibirnya seperti 2 nada yang saling bertaut. Aku bukan lagi musuhmu, Jaka Seta, katanya pelan. Aku adalah dirimu yang tak ingin kau akui. Aku adalah sabda yang menolak dibungkam. Jika kau menolak keberadaanku, sabda sejati tak akan pernah lahir. Jaka terdiam. Ia memandang sosok itu lama, lalu menunduk. Aku takut padamu, ujarnya lirih. Bukan karena kau jahat, tapi karena kau mengingatkanku pada sisi manusia yang selalu ingin menguasai. Bayang sabda tersenyum samar. Tak ada manusia tanpa hasrat. Tak ada sabda tanpa bayangan. Kau berjuang untuk keseimbangan, tapi keseimbangan hanya lahir ketika 2 kutub berdamai. Kata-kata itu menggema dalam hati Jaka. Ia memejamkan mata, merasakan pusaran angin di sekelilingnya mulai berputar semakin cepat, mengguncang tanah dan udara. Dalam pikirannya, ia melihat seluruh perjalanan yang telah ia tempuh. Candrarini sang penjaga air, Kiai Angin Selasang Roh Langit, Ki Jagat Murti sang pengendali api, Ratu Angin Wetan, dan kini Sabdo Palon sendiri. Semua wajah itu berputar di sekelilingnya, membentuk lingkaran cahaya dan bayangan yang menyatu perlahan. Aku menerima,
katanya akhirnya, membuka matanya dengan tatapan teguh. Aku menerima bahwa terang dan gelap adalah bagian dari satu sabda. Jika sabda ingin hidup dalam diriku, maka biarlah ia hidup dengan utuh, tanpa aku menolaknya. Bayang sabda tersenyum, lalu melangkah mendekat. Tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi partikel-partikel cahaya hitam yang berputar lembut. Cahaya itu menyatu dengan tubuh Jaka, menembus kulitnya, menyatu dengan darah dan napasnya. Rasa panas luar biasa menjalar dari dada ke seluruh tubuhnya, tapi tidak menyakitkan, justru seperti aliran kehidupan baru yang membangunkan semua sel di dalamnya. Langit mendadak membelah. Suara petir bergema tanpa kilat. Dari celah langit itu, cahaya emas menyembur turun, menyelimuti Jaka Seta sepenuhnya. Tubuhnya terangkat, kedua lengannya terbuka, matanya memancarkan dua warna, satu biru lembut, satu merah darah. Dalam suaranya kini terdengar dua lapisan, suara manusia dan gema dari dunia roh. Aku adalah penjaga sabda, katanya lirih. Aku bukan raja atas alam. Bukan pula budaknya. Aku adalah jembatan, antara yang terlihat dan yang tersembunyi, antara sabda dan bayang. Sabdo Palon berdiri di hadapannya, tersenyum bangga. Kau telah melewati semua yang manusia tak mampu lewati. Kini sabda sejati hidup kembali dalam wujudmu. Tapi ingat, Jaka Seta, tugasmu bukan untuk berkuasa. Kau akan berjalan di antara manusia dan roh, memastikan keduanya tak saling melupakan. Jaka menunduk. Bagaimana jika manusia menolak? Bagaimana jika mereka tetap menjarah bumi dan menutup telinga terhadap sabda? Sabdo Palon memandang jauh ke langit yang mulai berubah warna. Maka biarkan waktu menjadi gurunya. Alam tak pernah salah dalam memberi pelajaran. Kadang hujan deras adalah peringatan. Kadang gempa adalah doa yang tak terjawab. Cahaya di langit perlahan surut. Ribuan roh penjaga yang sejak tadi menyaksikan kini menunduk dalam hormat. Sebagian menghilang kembali ke tempat asalnya, ke gunung, ke laut, ke sungai, ke akar pepohonan. Di udara, angin berhembus lembut membawa aroma bunga kopi dan tanah basah, seolah dunia baru saja disucikan. Jaka berdiri di tengah padang, kini dalam pakaian serba putih bersulam emas, di dadanya terukir lambang Trisabda. Air, angin, dan api yang berkelindan. Di tangannya, Kiai Tirta Langit berubah bentuk menjadi tongkat cahaya. Sabdo Palon menatapnya untuk terakhir kali. Aku akan tidur kembali, menyatu dengan bumi sampai waktu memanggilku lagi. Tapi engkau, wahai wahana sabda, akan berjalan di antara zaman. Bila manusia lupa, kau akan mengingatkan. Bila bumi berteriak, kau akan menjadi suaranya. Perlahan sosok Sabdo Palon memudar menjadi kabut emas yang menyatu dengan langit. Hening menyelimuti cemara geni. Hanya suara angin yang masih berputar pelan, berbisik di telinga Jaka. Sabda hidup dalam keheningan, bukan dalam teriakan. Jagalah. Jaka Seta menatap ke arah timur. Matahari terbit perlahan, menembus kabut, memantulkan sinar lembut ke wajahnya. Dunia di hadapannya tampak sama. Namun ia tahu, segalanya telah berubah. Di bawah tanah, akar-akar mulai bergerak kembali, air mulai mengalir dengan irama baru, dan udara membawa kesejukan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berjalan perlahan menuruni lereng cemara geni. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya samar yang segera diserap bumi. Dari kejauhan, terdengar gamelan halus, bukan dari manusia, tapi dari roh-roh penjaga yang bersyukur. Kini, Jaka Seta bukan lagi manusia biasa. Ia adalah wahana sabda, penjaga keseimbangan baru yang berjalan tanpa nama, tanpa pamrih, di antara dunia yang kasat mata dan yang gaib. Dan di angin yang berhembus dari timur, terdengar bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa-jiwa yang peka. Sabdo Palon belum pergi. Ia hidup, di setiap napas yang masih menghormati bumi. Maka tertulislah kembali sabda itu di lembaran tak kasat mata sejarah Jawa, bahwa penjaga alam tak pernah benar-benar lenyap, hanya menunggu manusia kembali belajar mendengarkan.